Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh melakukan ibadah pada minggu hari ini. Tuhan, kami minta urapan-Mu, kami minta pewahyuan-pewahyuan dan roh hikmat-Mu kepada siapapun yang mendengar dan juga kepada kami sendiri, sehingga ketika firman-Mu itu didengar, ketika firman-Mu itu ditabur, maka semuanya menjadi satu kesatuan oleh suatu kekuatan-Mu yang luar biasa. Kami boleh menambah pengetahuan kebenaran, kami boleh mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memunculkan sifat ilahi yang daripada-Mu untuk hidup di tengah-tengah keberbedaan, banyak perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain, sehingga perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi suatu kekacauan, bukan menjadi suatu permusuhan, tetapi menjadi suatu keharmonisan. Mari Tuhan, firman-Mu berbicara dengan sangat kuat, ditangkap dengan sangat mudah, dipahami dengan sangat mudah. Terima kasih Tuhan untuk semua Engkau menyertai kami, membuat kami fokus, membuat kami terus mencerna firman-Mu dengan sangat baik. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pada hari ini kita sudah masuk ke minggu kedua ya saudara. Tidak terasa waktu begitu cepat. Minggu kemarin kita sudah mendengar dari Ibu Gembala yang menjelaskan bahwa bila tidak ada visi dan tidak ada kesatuan hati, maka mudah kita itu dipecah belah, menimbulkan perpecahan. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana atau kita hidup berinteraksi satu dengan yang lain sebagai anak Tuhan. Nah, sebelum masuk dalam firman saudara, saya akan sedikit bersaksi, tapi bukan dari kesaksian saya. Kurang lebih 1 minggu yang lalu itu saya mendengar di YouTube diskusi sebuah keluarga yang suami berasal dari Papua, yang istri berasal dari Jawa Tengah. Contoh perbedaan yang dialami antara mereka berdua ialah dalam hal bicara. Suami dari sononya itu kalau berbicara bervolume tinggi, dan itu tanda menghargai dari si lawan bicara, dan itu tanda sudah biasa dilakukan. Sebaliknya si istri diajarkan oleh orang tuanya dari kecil untuk berbicara bervolume kecil, dan itu tanda etika. Tidak ada salah, tidak ada yang benar ya. Sepertinya dalam tanda kutip, tanpa disadari atau tidak disadari, sama-sama terluka. Suami terluka karena istri sepertinya kurang menghargai ketika diajak berbicara di dalam volumenya yang kecil. Si istri terluka karena dengan volume yang tinggi bicaranya seperti marah, membentak-bentak, dan seperti mengajak bertengkar.
sampai-sampai istri itu sering menangis. Kalau masing-masing itu merasa benar, kalau masing-masing itu berharap kamu duluan yang harus berubah, kalau masing-masing berpikir sulit untuk berubah, ya repot, nggak ada titik temunya, saudara. Ya, singkat cerita, keluarga itu bisa bahagia, bisa harmonis. Tentunya seperti mata koin, di sisi atas itu mereka berjuang, berusaha bagaimana untuk bisa saling mengerti, saling mengalah. Di sisi lain itu mereka menghadirkan Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan, setiap perbedaan, sehingga mereka mengalami satu kebahagiaan, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat contoh kesaksian di Alkitab. Ya. Tokohnya adalah Saul vs Daud. Kita mulai dari bagaimana Saul itu bisa ketemu dengan Daud. Awal hubungan mereka seperti apa? Dan akhir hubungan mereka seperti apa? Kita lihat dari 1 Samuel 16 ayat yang 14. Ketika roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat 17, baiklah Saul menitahkan hamba-hambamu untuk mencari orang yang pandai main kecapi. Ayat 18, didapatilah seorang yang pandai main kecapi. 21, sampailah Daud pada Saul, dan Daud menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi Daud, dan Daud menjadi pembawa senjatanya. 22, Saul berkata kepada Isai, biarkan Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ya. Jadi awalnya Saul bisa ketemu dengan Daud, itu awalnya hati daripada Saul itu kadang tidak nyaman. Maka salah satu dari hambanya memberi saran, perlu mencari seseorang yang pandai untuk bermain kecapi, yang bisa membuat hati Raja Saul menjadi nyaman. Dan didapati Daud adalah seorang yang pandai bermain kecapi. Nah, Daud itu dikatakan berkali-kali Saul sangat mengasihi Daud. Saul sangat suka kepada Daud, ya, karena setiap kali hatinya galau, setiap hatinya tidak nyaman, dan Daud memainkan kecapi, maka timbullah ketenangan di hati Raja Saul. Dan sebagai pelayan di sini Daud bukan berarti pelayan asisten rumah tangga, ya saudara, tapi di sini adalah sebagai pembawa senjatanya Saul. Jadi kalau zaman sekarang boleh dikatakan bodyguardnya, gitu ya saudara, bodyguardnya, membawa senjatanya Saul. Kemana Saul pergi, Daud membawakan senjatanya. Nah, hubungan antara Daud dan Saul yang tadinya baik lalu berubah, ya. Apakah perubahan itu dikarenakan oleh lagu yang liriknya saudara dan saya sudah sering dengar, ya? Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Kalaupun toh itu nyanyian dinyanyikan 1-2 jam misalnya, ya, apakah dalam waktu 1 atau 2 jam itu hati Raja Saul tiba-tiba berubah, yang tadinya hubungannya baik menjadi hubungannya yang sangat menegangkan, yaitu sampai Raja Saul ingin membunuh Daud? Apakah itu saudara berubah dalam waktu 1-2 jam? Menurut saya enggak, ya, menurut saya enggak. Hati Saul itu sesungguhnya sudah lama terluka, saudara. Sudah lama terluka.
yaitu ketika Tuhan berbicara kepada kepada Saul lewat Nabi Samuel yang mengatakan bahwa Tuhan telah mengoyakkan Saul jabatannya sebagai Raja Israel. Kita tidak membahas soal ini ya, saudara sudah tahu semua kenapa Raja Saul ditolak ya, karena Saul melakukan melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Kita tidak membahas ini, tapi menurut saya hati Saul itu sudah terluka sejak Tuhan mengatakan lewat Nabi Samuel bahwa Tuhan mengoyakkan jabatannya sebagai raja. Dengan itu hati Raja Saul sudah galau ya saudara. Bagaimana nanti kalau ada yang menggantikan atau ada yang menyaingi atau bagaimana? Mulai rasa timbul ketakutan, maka dibilang tidak nyaman hatinya. Nah, akar penyebab hati yang tidak nyaman ini oleh Saul dibiarkan, tidak cepat-cepat dibereskan, saudara. Nah, cepat atau lambat, akar yang tidak baik itu menjadi pemicu untuk mudah jatuh lebih dalam kepada dosa. Ya, pemicu hal sekecil apapun kalau pas, kalau tepat pada sasaran di titik akar itu ya, seperti lirik lagu tadi yang sepele saudara, hanya lirik lagu itu menyebabkan hubungan mereka berubah ya, dari hubungan baik menjadi satu kebencian sampai pada taraf ingin membunuh Daud ya. Itu adalah dari pihak hatinya Saul. Kita lihat bagaimana dari pihak Daud, saudara. Apakah hati Daud juga ikut berubah? Apakah Daud sudah tidak lagi menghormati rajanya Saul itu, saudara? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat, saudara, dasar-dasar firman Tuhan. Nanti kita bisa mencocokkan, kita bisa merenungkan apakah semua yang diperkatakan oleh Daud, yang dipikirkan oleh Daud, yang ada di dalam hati Daud itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, dasar-dasar firman Tuhan, saudara, ya, ini menjadi suatu pegangan yang sangat kuat, bukan hanya kepada yang dilakukan, yang ada di dalam hidup Daud, tapi juga menjadi firman dasar buat kita semua selama kita ini ada di dunia. Tidak pernah kita hidup sendiri ya saudara. Yaitu yang pertama, yaitu Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Dari hati timbul semua pikiran yang jahat. Yang kedua, Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata-kata jagalah berarti ada usaha untuk menjaga dari segala hal yang bisa merusak hati ya. Kemudian yang ketiga, Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah Rasul 24 ayat 16. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Saya mengambil sebagai pembanding dalam versi King James, saudara, ya, yang sudah saya terjemahkan. Dan di dalam hal ini aku melatih diriku supaya senantiasa aku menaruh hati nurani yang hampa dari kesalahan terhadap Tuhan
Dikatakan ya, diperlukan suatu latihan, saudara, yang sekuat-kuatnya untuk menolak rasa sakit hati. Seperti latihan otot-otot, saudara. Pertama, bagi orang yang nge-gym pertama kali ya, pasti besok paginya badannya akan seperti sakit-sakit gitu ya, pegel-pegel jarum seperti itu. Tapi ketika nge-gym itu dilakukan secara konsisten, teratur, maka otot-otot itu sudah terlatih dan tidak menjadi jarum-jarum seperti yang pertama kali begitu, saudara. Jadi ada alurnya nih, saudara ya. Pertama, dari hati ini akan timbul segala pikiran yang jahat. Maka jagalah hatimu. Amsal 43, karena dari hati ini terpancar semua kehidupan. Nah, jaga hati tidak mudah, saudara. Maka di Kisah Para Rasul tadi ditulis, aku berlatih ya, senantiasa meletakkan hal-hal yang baik di hati nuraniku terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Jadi ternyata latihan ya, saudara, belajar dan belajar untuk mengisi hati kita ini dengan hal-hal yang baik. Hindarkan hal-hal yang bisa membuat kotor, tercemar, yang bisa membuat hati ini mudah sakit hati. Ternyata itu perlu belajar. Yang keempat firman-Nya, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Nih saudara, jadi dari hati ini sumber segalanya. Bisa baik, bisa jelek, tergantung pilihan kita mengisinya dengan barang yang baik atau dengan barang yang jelek, ya. Tetapi menjaga tidak mudah, tetapi itu bisa belajar. Kemudian dari pikiran kita pun juga belajar untuk berpikir 8 item, saudara, ya, 8 item yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Wah, ini belajar, ini pun belajar. Kemudian Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Berarti Filipi 4 ayat 8 yang memikirkan senantiasa 8 item itu tergolong yang mana, saudara? Adalah mereka yang hidup menurut roh. Ya. Yang terakhir firman-Nya Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Wow, berarti hati ini benar-benar terpancar dari hati, terpancar semua kehidupannya, terpancar keluar ke mulut, terpancar lewat pikiran. Maka ini perlu terus dilatih, kita perlu belajar. Ini saudara. Nah, dasar daripada firman ini kita akan melihat apakah kehidupan kita ini sudah melakukan atau belajar mengeterapkan firman-firman ini. Mari kita perhatikan ucapan daripada Daud dan sikap Daud, ya, ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, ya. Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 19. 1 Samuel 24 ayat 19. Daud berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku raja." Ya. Nah, ini terhadap orang yang akan membunuh Daud, Daud tetap memanggil, "Tuanku raja."
berarti Daud masih menghormati Saul, Raja Saul, ya. Masih menghormati Saul sebagai rajanya, ya. Lalu Saul menoleh ke belakang dan Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Nah, ini saudara, Daud berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Daud berlutut sampai mukanya ke tanah. Di sini artinya bukan Daud itu sedang begging, ya saudara. Bukan Daud itu sedang memohon belas kasihan daripada Saul supaya hukumannya di skip. Bukan. Ini justru kesempatan Daud ada bisa untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud malah dia berlutut, berarti menunjukkan apa saudara? Menunjukkan sikap hati Daud itu sangat rendah hati. Betul-betul full heart dia menghormati Saul sebagai rajanya, ya. Saya nggak tahu ya saudara, peraturan di kerajaan yang pada zaman itu tuh seperti apa. Apakah kalau setiap ketemu dengan raja itu semua tidak pandang bulu, baik itu ajudannya, baik itu bawahannya, itu harus cara menghormatinya dengan cara berlutut dan mukanya sampai ke tanah atau ke lantai. Saya nggak tahu itu peraturannya seperti itu ya saudara. Kalau toh itu peraturannya seperti itu, ya. Tetapi ini kondisinya berbeda saudara. Kondisinya adalah di mana Raja Saul itu sudah mau membunuh Daud. Kalau dalam keadaan baik-baik, oke, tidak masalah peraturan itu tetap dilakukan. Tetapi ini keadaannya Daud sedang mau dibunuh oleh rajanya. Kalau Daud tidak melakukan itu, kalau Daud mau skip itu, ya bisa saja saudara. Boleh-boleh saja, betul nggak saudara? Karena kondisinya udah berbeda. Raja justru mau membunuh, tetapi Daud melakukan itu saudara. Nah ini saudara bisa menilai orang seperti apa Daud itu saudara. Dia tetap menghormati, bahkan berlutut dan mukanya sampai ke tanah. Kemudian ayat yang ke-10, berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan-perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ini Saul tidak mengecek perkataan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia asal percaya saja. Pikiran Saul itu filternya udah rusak, atau kurang filter, atau filternya tidak aktif, sehingga keseringan dia mengkonsumsi perkataan-perkataan yang belum tentu betul, dan ini berdampak mata Saul itu dibutakan. Jadi kebalik-kebalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar di matanya Saul. Ya ini saudara ya, hal ini menjadi pembelajaran buat kita. Apakah yang kita dengar itu kita uji dulu dengan kebenarannya. Filter nomor 1, 8 item tadi, Filipi 4 ayat 2 saudara. Kalau lulus maka masuk ke filter yang kedua. Apakah itu mulia? Apakah perkataan itu berbau kerukunan, menciptakan kerukunan, menciptakan perselisihan? Nah ini filter kedua ini kita terapkan. Kalau tidak lulus langsung aja dijam, masuk ke kotak yang terbuang. Nggak perlu diterus-teruskan, nggak perlu kita sirami terus-menerus. Itu membuat bisa mencegah ya hati kita ini tetap murni. Yang ayat ke-11 saudara, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke tanganku. Ada orang telah menyuruhku membunuhmu, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku
sebab Tuanku adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang pertama digarisbawahi saudara, ada orang yang menasihati aku untuk membunuhmu. Nah, ini saudara, filter pertama apa? Apakah nasihat itu benar? Tentu nggak benar saudara, suruh membunuh orang. Nggak ada yang mengajarkan seperti itu ya. Bahkan membunuh secara fisik aja, membunuh secara tidak fisik ya, seperti memfitnah, itu pun sudah termasuk membunuh ya kan. Nah, filter pertama aja nggak lulus ya, berarti udah nggak baik itu ya saudara. Kemudian yang digarisbawahi lagi, aku merasa sayang kepadamu. Nah, ini perkataan Daud ini adalah perkataan yang menyejukkan hati saudara ya. Perkataan yang enak didengar, perkataan yang manis, perkataan yang membangun orang yang sedang galau. Ini saudara, bagus ya. Nah ini, di situ dikatakan, aku tidak akan menjamah Tuanku, orang yang diurapi oleh Tuhan. Tersirat bahwa Daud itu adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Daud adalah takut akan Tuhan. Kalau Daud melukai orang yang diurapi, yang dikasihi Tuhan, maka berarti Daud melukai hati Tuhan. Kemudian penghakiman dan penghukuman adalah hak Tuhan. Daud tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya dia, tetapi Daud menyerahkan penghakiman dan penghukuman atas haknya Tuhan. Maka ketika penghukuman Tuhan jatuh kepada Saul, Daud pun sedih dan Daud berduka cita atas kematian daripada Raja Saul. Oh, ini saudara, di dalam hati Daud, Daud terus mengejar kedamaian, kerukunan, bukan perselisihan, bukan permusuhan. Tokoh lainnya saudara, yaitu Shimei vs Daud. Kita juga sudah sering mendengar hal ini ya saudara. Kata Shimei, ketika Shimei mengutuki Daud sambil melempari batu, saudara bayangin, sambil melempari batu dan sambil mengutuki. Daud berkata pada bawahannya, biarlah ia mengutuki aku, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya? Sekali lagi saudara, terbukti hati Daud tidak terpancing oleh lemparan-lemparan batu secara fisik ya, tidak membalas. Kata-kata pedas itu filter di telinga Daud sangat aktif saudara, filternya ya, sehingga tidak perlu disirami, tidak perlu dimasukkan, tetapi langsung masuk ke kotak box yang dibuang seperti itu ya. Daud percaya ya, bila Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan akan mengubah kutuk-kutuk itu menjadi double berkah saudara. Tuhan akan mengubah cemooh menjadi urapan-urapan Tuhan. Tuhan bisa mengubah semua hinaan, semua cacian menjadi perkenanan. Maka tidak heran saudara bahwa Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Daud terima semua ujian-ujian yang Tuhan izinkan dengan roh yang rela, dengan roh yang rela, bahwa semua ujian yang Tuhan izinkan itu adalah merupakan kesempatan mulia dari Tuhan, kesempatan mulia dari Tuhan untuk tangan Tuhan bekerja atas hidup Daud.
Tuhan membentuk karakter Daud seperti karakternya Yesus Kristus sendiri. Daud sadar bahwa semua yang dia bisa lakukan itu bukan karena kehebatan dia, bukan karena kekuatan dia, tetapi Daud mengakui semua itu adalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, Tuhan itu melihat, Tuhan menilai setiap ujian-ujian yang dia adakan itu tuh sikap hatinya bagaimana, sikap perkataannya bagaimana, pemikirannya bagaimana. Tuhan itu melihat dan menilai. Ketika Tuhan melihat sikap hati, perkataan, sikap hati Daud, sikap motivasinya daripada Daud, itu Tuhan sangat bangga, saudara. Ya. Dikatakan lulus ujian, sehingga Tuhan itu memberi ekstra kekuatan kepada Daud untuk menghadapi next exam, untuk menghadapi ujian-ujian di depannya yang lebih berat lagi. Wow, luar biasa, saudara ya. Kalau kita belum lulus di ujian ini, ya terus akan terus diuji dan diuji sampai kita didapati lulus. Bila ada ya di antara saudara ataupun yang sedang streaming, sedang mengalami ujian-ujian yang seperti dialami oleh Daud, maupun yang tidak mengalami, ya, dikutuki, difitnah, dihina, dijahati, yang bukan karena melakukan kejahatan, tetaplah menjaga hati terhadap hal-hal yang bisa membuat jatuh ke dalam daging. Latihan demi latihan untuk terus memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikirkanlah semua itu, 8 item itu, saudara. Filipi 4 ayat 2. Dan jadikan itu sebagai filter bagi telinga kita. Yang terakhir, saudara, saya akan tutup dengan kesaksian, ya. Saya mendengar, ya, ada sebuah keluarga, seorang istri itu takut akan Tuhan, tetapi sang suami itu masih KTP Kristen, KTP, ya. Peranginya dari suami itu kasar, ya, nggak jelas, sering marah-marah. Lalu ada pula kebiasaan yang tidak baik, yaitu membuat polusi, saudara, polusi suara. Kalau tidur dia mendengkur dengan sangat kuat, ya, ngorok, ya, yaitu membuat polusi suara, saudara, ya. Tetapi si istri ini apa? Hatu, tetap menjaga hatinya dengan hal-hal yang baik, ya. Lalu melatih, belajar terus pikirannya dengan hal-hal yang baik, dan dia berkata-kata yang baik. Setiap kali suaminya marah-marah yang gak jelas, mengata-ngatai yang tidak benar, sang istri itu memperkatakan tetapi pelan, saudara. Kalau kenceng ya suaminya dengar, ya, bisa kaplok gitu kan. Dia mengatakan pelan, mengatakan, wah, suamiku sedang latihan khotbah, wah, suamiku sedang belajar nyanyi rohani. Seperti itu. Dibalik, saudara, ya. Kemudian ketika suaminya mendengkur dengan kencang, istrinya memperkatakan lagi. Dia bilang, wah, terima kasih Tuhan, suamiku sedang belajar berbahasa roh. Seperti itu, saudara. Lalu dengan ketekunan, dengan kekonsistenan, dan dengan iman, serta melakukan firman Tuhan, yang tadi dasar-dasar firman Tuhan tadi, ya. Alhasil, saudara, suami ini menjadi berubah. Dia menjadi orang yang sekarang jarang sekali marah-marah, dan sekarang suka sekali
masuk di dalam persekutuan-persekutuan doa, komsel-komsel, dan dia sering disuruh membawakan firman-firman Tuhan. Dan dia kalau di rumah dia melakukan mesbah keluarga, dan dia sering melakukan berbahasa roh di dalam doanya. Mari kita tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih atas semua firman-firman yang akan selalu Engkau aktifkan dan selalu akan Kau dengungkan menjadi filter-filter, baik di telinga, baik di pikiran, baik di hati kami. Firman-firman-Mu ini adalah firman yang kudus, yang sanggup, yang berkuasa menghindarkan kami untuk salah jalan, untuk jatuh ke dalam manusia kedagingan. Mari Tuhan, sekali lagi jangan pernah berhenti Tuhan memperdengarkan semua firman yang kami dengar di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa terbaca oleh orang-orang yang belum mengenal Engkau, karena sifat karakter dari Tuhan Yesus sendiri itu yang terpancar, teraplikasi di dalam setiap tutur kata, di dalam setiap pemikiran, di dalam setiap motivasi hati kami dalam hidup keseharian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami naikkan semua ini dengan meterai nama Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan akan berhasil melakukan apa yang dikehendaki dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang diberkati sama-sama katakan amin.